yuridul mar'u yu'ta munahu ballahu aroda yaqulul mar'u idati wa mali taqwallahi dolu mastapada sunani beni majata. Pakai titik tidak, majahin umamata mastapadul mar'u lohi mudhaf ilaih hi khairon min jaujatin tin ilaiha sarrathu wa in amaroha atau athu aksama alaiha abarrathu goba wa in goba anha nasohathu pinapsiha. Iya, cukup sampai sana dulu. Masih tafsir surat Al-Baqarah masih ayat 2, yaitu ayat atau lafaz ayat hudal lil muttaqin. Kemarin dibahas tentang hudan. Ibnu Katsir menyebutkan ada 2 maksud lafaz al-huda yang sering ditemukan di dalam Quran dan hadis. Ada huda hidayah, keimanan yang mantap dalam hati. Itu hanya Allah yang bisa menyampaikan, memberikannya. Ada hidayah dalam arti bayanul haqqi wa tawdihuhu wa dalalatu alaihi wal irsyadu ilaihi. Keterangan hak, penjelasan hak, petunjuk kepada hak, dan bimbingan kepada hak. Itu hidayah yang kedua. Berikutnya kembali Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, walaupun sebelumnya sudah dibahas tentang siapakah yang dimaksud orang-orang bertakwa. Sebelum bahas Al-Huda, beliau membahas itu. Muttaqin itu siapa? Sekarang kembali lagi membahas muttaqin. Hudal lil muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Itulah yang dibahas sekarang. Wa aslu dan asal. At-taqwa, arti takwa. Asal artinya, asal maknanya.
At-tawakki, menjaga, melindungi. Asal arti takwa itu menjaga, melindungi. Dari apa? Mimma yakrohu, dari sesuatu yang tidak diinginkan. Menjaga dari sesuatu yang tidak diharapkan. Itu asal arti takwa, asalnya. Li'anna aslaha, karena asal kalimat tersebut waqwa, di sini apa? Beda ya. Kalau di kitab yang saya pegang waqwa, pakai wawu, waqwa, waqo kalau di sini. Kalau di kitab waqwa, waqo, waqwa, oh sambil sering iya. Asalnya waqwa minal wikoyati, dari kalimat wikoyah. Itulah asal arti takwa. Menjaga, melindungi dari apa yang tidak diinginkan. Takwa dari wikoyah. Di antara macam-macam nun, ada yang disebut nunul wikoyah. Biasanya nun wikoyah kapan? Disambungkan. Fa'il, fi'il, fa'il yang maf'ulnya ya mutakalim. Dorobani, dorobani, telah memukulku. Doroba fi'il madi, nunnya nun wikoyah, iyanya iya mutakalim yang jadi maf'ul bih. Disebutnya nun wikoyah. Nun apa berarti? Pelindung, penjaga. Pada ayat yang populer, surat At-Tahrim, ayat 6, surat 66, ayat 6. Nomor suratnya 66, ayatnya ke 6. Apa bunyinya? Ada yang hafal surat Tahrim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Nah, itu ampusakum wa ahlikum naron, al-ayat. Ku bil amr, itu mempertajam, memperuncing bahwa memang asal arti takwa adalah menjaga, melindungi. Wahai orang-orang yang beriman, apa artinya? Jaga, lindungi. Biasanya dari apa harus dilindungi, harus dijaga? Dari yang bahaya. Ya. Dari ancaman. Apa yang mengancamnya? Naron, api neraka. Lindungilah siapa dulu? Ampusakum, dirimu. Dirimu saja. Wa ahlikum, wa atau au di Quran. Ku ampusakum, wa berarti dan, kalau wa. Kalau au atau takhir, pilihan. Mau dirimu, mau keluarga, pilih. Kalau au, tapi di Quran lafaznya wa dan.
Jadi yang harus dilindungi siapa? Semua. Dirimu lindungi, keluargamu lindungi. Al-ahlu itu katanya yashmalul zaujata wal walada. Mencakup istri dan anak. Berarti ayat ini ditujukan kepada kepala rumah tangga. Harus melindungi diri sendiri dan istri dan anak. Dari apa? Bukan dari kelaparan kalau ayat ini, kehausan, tapi dari neraka. Bahasanya, lindungi. Dengan apa melindungi dari api neraka? Naron itu, neraka itu ada mujibat, penyebabnya. Ucapan dan perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Dari itulah harus dilindungi. Makanya nanti kita membaca dalam tafsir Mahasinut Ta'wili. Tafsir Mahasinut Ta'wil. Sering disebut tafsir Al-Qasimi. Cukup lama saya mencari tafsir Al-Qasimi. Alhamdulillah nyamperkeun teu di pilarian nyamperkeun, ari di pilarian lingas. Oh, ini tafsir Al-Qasimi. Dari dulu kita incar. Dalam tafsir Al-Qasimi disebutkan naron itu sababaha. Lindungi dirimu dan keluargamu dari, bukan dari nerakanya, tapi dari yang menyebabkan masuk neraka. Ada ucapan yang bila diucapkan kita akan masuk neraka. Ada perbuatan yang bila kita kerjakan kita akan masuk neraka. Itu ancaman yang harus kita berlindung. Tina pinarakaeun. Kalau neraka kan nanti di akhirat, kalau sekarang pinarakaeun. Berarti kalau dalam ilmu bayan, dalam ilmu balago, naron di sini adalah majaz. Ya, sudah belajar majaz? Sudah, betul? Apa itu majaz? Coba. Majaz itu apa? Definisinya. Lafaz yang digunakan untuk makna yang bukan sebenarnya. Al-labdu dalu, terus ala gueri ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan untuk makna yang bukan sebenarnya, bukan nerakanya, tapi dari nerakaeun. Berarti majaz apa? Majaz kan ada dua ya. Apa dan apa? Lugawi dan akli. Itu dulu. Ya. Lugawi dan akli. Majaz lugawi ada dua lagi, gitu ya. Lugawi mufrad, lugawi murakkab. Sanawiyah masih ingat? Sedang belajar sekarang. Lugawi mufrad, lugawi murakkab. Lugawi mufrad terbagi dua lagi. Ya. Apa? Ungkoya. Isti'arah dan mursal. Alhamdulillah. Ilmu balagohnya masih hebat-hebat. Dulu terkenal santri Cibugol itu pinter balago, pinter nahwiyah, segala pinter.
Kalau naron majaj apa? Lugawi akli. Lugawi. Mufrad murakkab. Mufrad. Kan satu lafad. Naron. Kalau murakkab gabungan rangkaian. Isti'arah mursal. Mursal. Majaj mursal. Siapa yang mesti ingat definisi majaj mursal apa? Kelas 2 yang sedang belajar ya? Kelas 3? Kelas 3 baru ya, baru belajar. Sudah belajar, si baru kelas 3. Harus bertanggung jawab kelas 3. Sanawiyah. Sanis mu'alimin, deg-degan mu'alimin. Mana 3 sanawiyah? Majaz mursal apa definisinya? UG. Biasanya UG panjang ingatan. Majajun alaqatuhu goirul musyabahati. Ada yang hafal ternyata banyak. Majaz mursal adalah majaz yang alaqahnya goir musyabahah. Kalau isti'arah majaz yang alaqahnya musyabahah. Kalau majaz mursal goer musyabahah. Jadi bedanya apa? Goer. Ini bedanya goer. Lalu majaz mursal ada beberapa alaqah ya. Masih ingat juga ada berapa alaqah? 8. 1, 2. Kan berpasangan 8 itu ya. 8 itu 4 pasang. 1, 2 apa? Sababiyah, musababiyah. 3, 4. Juz'iyah dulu, haliyah dulu. Juz'iyah, kuliah. 5, 6. Haliyah, mahaliyah. 7, 8. Iktibaru, makana, dan mayakunu. Ya, alhamdulillah hafal. Iktibaru makana dan mayakunu. Iktibaru makana disebut juga apa? Madiwiyah. Iktibaru mayakunu mustaqbaliyah. Naron disebut naron neraka, maksudnya yang menyebabkan masuk neraka. Jadi disebut neraka melihat ke depan, melihat ke belakang. Melihat ke depannya. Ke depannya itu ke neraka. Berarti itibar yakun ya. Kalau makana melihat ke belakang. Kalau mayakun melihat ke depan. Itibar mayakunu majaz mursal alaqah itibar mayakunu pinarakaun. Ini aksiru khomron, ini aroni kalau dalam Quran. Aksiru khomron, saya bermimpi memeras arak. Pada yang diperas inab, anggur. Kenapa disebut arak si anggur ini? Karena calon arak disebut khomor. Majaz apa tadi? Mursal alaqah i'tibar ma yakunu wala yalidu illa fajiran. Mereka tidak akan melahirkan kecuali orang durhaka. Tidak akan melahirkan kecuali orang durhaka, padahal semua lahir dalam keadaan fitrah Islam. Disebut durhaka melihat kemana? Ke belakang, ke depan. Ke depan, calon orang durhaka. Mungkin itu maksud Imam Al-Qasimi. Naron itu sababaha. Seluruh kepala rumah tangga wajib dan harus bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri dan istri anaknya dari semua
pinarakaun. Sekarang disebutnya ini parenting. Sama lafadznya, Kemudian Imam Ibnu Katsir menyertakan beberapa syahid bahwa asal takwa memang seperti itu maknanya, at-tawaqqi mimma yakrahu, menjaga atau melindungi tentu dari yang bahaya, dan bahaya itu termasuk sesuatu yang tidak diinginkan, yakrahu. Yang pertama yang dijadikan syahidnya syair ini. Qala nabi go tu fa'il dari qala. Berkata Nabi Goh, laki-laki perempuan Nabi Goh teh. Ustaz Ali laki-laki perempuan Nabi Goh? Laki-laki ini. Qala gitu. Kalau perempuan harus qolat. Secara labdi muannas. Ada tak marbut toh Nabi Goh. Tapi laki-laki. Hamzah, coba laki-laki perempuan Hamzah. Bu Hamzah. Tidak ada, Pak ada juga. Secara lapad dia ada tak marbutoh. Tapi Hamzah laki-laki. Mu'annas labdi, tapi mudakar maknawi. Makanya qola tidak dimu'annaskan fi'ilnya. Berkata Nabi Goh, Saqatan nasifu, jatuh penutup kepala. Murag, kami bahasa orang naon penutup kepala. Helm, kopiah, topi. Kerudung yang jatuh, suka jatuh. Helm suka jatuh tidak? Tidak, yang suka jatuh itu kerudung. Padahal berat mana helm dengan kerudung? Berat helm. Kerudung yang sering jatuh padahal ringan kerudung. Sakoto jatuh an-nasifu, penutup kepala. Kerudung di kita. Walam turid, padahal dia perempuan turid. Padahal dia tidak bermaksud. Tidak irodah, tidak bermaksud isqotohu, menjatuhkannya. Tidak bermaksud menjatuhkannya, tapi jatuh, berarti jatuh sendiri si kerudung itu. Menutup kepala. Jadi ini seorang perempuan. Mana korinahnya? Ada kerudung. Ada laki-laki berkerudung? Tidak boleh. Walaupun di haflah imtihan. Dengan niat hiburan, tidak boleh menyerupai perempuan. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Kan ini untuk hiburan, untuk apapun. Tidak boleh. Laknat. Kita harus berseni, berbudaya, tapi tidak melanggar syar'i. Patana waladhu. Lalu wanita itu memungutnya. Tanawala, memungut, mengambil, kan jatuh. Lalu diambil, dipungut. Laki-laki perempuan, tanawalat. Ada taknis, perempuan. Jadi merangkan seorang perempuan. Tutup kepalanya jatuh, lalu ia memungutnya. Wattaqot, nah ini. Wattaqot, takwa, tawaki, wiqoyah. Wattaqot, dan ia melindungi dirinya dari kami. Melindungi dirinya dari kami. Bil yadi, dengan tangannya. Si wanita itu melindungi diri dari kami. Berarti kami siapa?
laki-laki melindungi dirinya dengan tangan. Kan kepalanya jadi terbuka. Asalnya tertutup dengan penutup, lalu jatuh. Lalu dipungut, dilindungi dengan tangan. Lapad mana yang dimaksud syair ini, yang jadi syahidnya? Lapad wat takot, melindungi. Asal takwa, melindungi, menjaga. Syahid yang lain, waqalal akharu, dan berkata penyair yang lain, bukan Nabi Goh sekarang, tapi sama menerangkan seorang perempuan terkait kerudung juga sama. Fa'alqat kinaan, lalu ia meletakkan tutup kepala. Kina, tutup kepala. Dunahu syamsu, untuk melindungi dari matahari. Wattaqot, nah ini lapad yang jadi syahidnya. Wattaqot, ittaqo, ittaqoya, ittaqau, ittaqot. Dan ia melindungi bi'ahsani, dengan yang terindah. Ahsan, terindah, terbaik. Mausulaini, dua persendiannya. Melindungi dengan yang terindah dari dua persendiannya. Di badan kita ada sekitar 360 sendi. Mula-mula ilmuwan tidak percaya sabda Rasul ini. Seur-seur 360, tapi sekarang ditemukan, terbukti oleh mereka. Rasul itu bukan dokter, tapi tahu jumlah persendian badan setiap orang ada 360. Persendian itu apa? Sambungan tulang. Satu jari ada berapa sendi? Curug. Satu ini, dua, tiga. Satu jari sudah ada 3. Itu sendi. Kalau tidak ada sendi, bagaimana kita? Jegjereg. Jika kai, busi. Dengan sendilah. Dan tentu jegjereg. Dengan yang terindah dari persendiannya. Dengan apa melindungi dirinya? Kafun wami som. Telapak tangan dan lengannya. Misom. Misom apa? Pergelangan atau lengan. Itulah dua syair yang jadi syahid asal takwa adalah at-tawakki, menjaga, melindungi. Jadi orang yang bertakwa, orang yang selalu menjaga, selalu melindungi. Dari apa? Sebenarnya tadi telah tersinggung. Dari dosa. Semacam pagar yang rapat. Semacam benteng yang kokoh. Takwa. Menjaga, melindungi. Kalau tidak bertakwa, artinya tidak punya pelindungan, penjagaan. Kalau di sepak bola, siapa yang paling bertakwa? Penjaga gawang. Penjaga gawang baik. Dua nana. Bukan striker kalau takwa ya.
Baik, apa tugasnya? Apa? Menjaga. Penjaga gawang namanya juga penjaga. Kalau senjata, pedang atau apa? Tangan kiri itu pegang apa? Tameng. Tameng. Takwa itu. Melindungi, menjaga. Kalau pedang untuk apa? Menyerang. Kalau olahraga yang bisa jadi seperti takwa apa? Olahraga. Bela diri. Bela apa bela? Jaga, melindungi. Kalau dengan futsal melindungi dari apa? Apa? Bela diri kalau menjaga, memelihara. Yang ketiga, yang dijadikan syahid bahwa asal takwa memang at-tawakki, menjaga, melindungi. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, Inna Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bilih hilap, sering disinggung, mudah-mudahan tersinggung, sering disinggung. Umar bin Khattab ini sosok sahabat yang wafat pada usia 63 tahun. 63. Berarti sama dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang beda hanya sahabat Utsman bin Affan. Bukan 63, hanya Utsman. Selisih usia dengan Rasulullah SAW, Umar itu sekitar 12 tahun. Lebih muda 12 tahun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hubungan beliau dengan Nabi, selain umat dan Rasulnya apa? Mertua. Namanya juga mertua. Tapi ternyata lebih muda dari Nabi. Hafsah, putri Umar, itu salah seorang istri Nabi. Berarti Nabi apanya? Beliau. Menantu. Umar mertua. Ternyata muda. Jadi mermuda. Nabi berusia sekitar 12 tahun, Umar baru lahir. Begitu berarti ya? Nabi diutus dalam usia 40 tahun. Ketika Nabi diutus, usia Umar berapa? Kurangi 12, berapa? 40 kurangi 12? 28. 28, 38. 28 tahun usia Umar. Dalam tarikh Nurul Yakin diantaranya yang dipelajari di pesantren-pesantren pesis rata-rata Khulasoh Nurul Yakin. Di Nurul Yakinnya disebutkan Umar itu masuk Islam 5 tahun setelah Nabi SAW diutus. Ya. 5 tahun saparantos Nabi diutus. Usia Nabi berapa? 40 tambah 5, 45 tahun. Usia Umar berapa? 28 tambah 5 atau 45 kurangi 12? 2 nana sami. Badai di kirangan 12 boleh. Badai di tambihan 5 tina 28 boleh. Usia Umar berapa berarti?
33 tahun masuk Islam, begitu ya? Masuk Islam itu pada usia 33 tahun. Jadi khalifah. Kita Islam sejak lahir. Jadi apa? Itu jantan naon. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah di usia berapa? 63 kurangi 10, kurang lebih. Usia 53 tahun. Rasul hijrah 53 tahun. Berapa usia Umar? 53 kurangi 12. Berapa? 41 tahun. Rasul wafat tahun 11 hijrah. Usianya 63. Saat itu usia Umar berapa? Rasul 63, Umar 63 kurangi 12. Berapa? 51 tahun. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah Rasul wafat. Tahun 13. Berapa usia Umar? Berapa? Tamih 2 nuneme 53. Ya. 53 tahun ketika Abu Bakar wafat. Lalu wafatlah Abu Bakar di tahun 13. Siapa yang melanjutkan? Umar pada usia 53. Selama 10 tahun diamanahi kekhalifahan. Tahun 23 Hijrah beliau yang wafat. Berapa usianya? 63. Begitu tarikhnya diantaranya yang penting. Berarti Umar membersamai Nabi berapa lama? Dari masuk Islam sampai wafat. So, dari usia 33 sampai usia 51. Ya. Lama sekali. Tapi jumlah hadis lebih banyak Abu Hurairah, lebih banyak Umar. Abu Hurairah, pada Abu Hurairah itu sekitar tahun ke-7 masuk Islamnya. 7, 8, 9, 10, 11, mungkin 3 tahun bersama dengan Nabi. Tapi hadisnya terbanyak. Nanti ada di Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi, jawabannya. Umar lebih lama membersamai Nabi, tapi jumlah hadis lebih sedikit daripada Abu Hurairah. Inna Umar bin Al-Khattab, sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sa'ala, bertanya. Pada senior Umar itu dibandingkan yang ditanya. Bertanya kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Kepada Ubay bin Ka'ab. Banyak riwayat Umar bertanya kepada junior-juniornya. Sahabat-sahabat yang relatif lebih muda. Kepada Hudzaifah pernah bertanya, hal taro piya syai'an min asarin nifaq. Apakah Anda melihat pada diri saya tanda kemunafikan? Pada junior. Di sini pun junior kalau tidak salah. Nanti tarikh Ubay bin Ka'ab kita buka. Apakah junior atau setara atau senior? Anit takwa, tentang makna takwa. Kenapa Ubay yang dipilih bertanya tentang takwa? Sebab ada pengumuman. Kalau sekarang ada pengumuman, sekarang itu pakai apa? Flyer. Ada pengumuman dari Rasulullah SAW. Yang paling paham Quran, Ubay bin Ka'ab. Paling paham Faraid, Zaid bin Sabit. Paling tahu halal haram, Mu'ad bin
Jabal. Potensi-potensi murid-murid beliau, murid Rasul, santri Rasul. Urusan halal haram, Mu'adz bin Jabal. Tapi urusan Quran memang Ubay bin Ka'ab. Makanya beliau yang ditanya oleh Umar. Faqala lahu, lalu Ubay bertanya kepada beliau. Umar bertanya, Ubay bahkan balik bertanya. Malik naros. Hamzah istifham. Apakah? Ini disatukan dengan ma salakta. Apakah engkau tidak pernah menempuh? Salaka menempuh, nyukcruk. Torikon jalan. Da syaukin yang berduri. Tidakkah engkau pernah menempuh jalan yang berduri? Jalan, tapi jalannya itu berduri, aya cucuk, aya beling upami urang. Cucuk, beling, naon deui nu seket-seket. Paku. Qala Umar menjawab, bala, tentu. Qala kata Ubay, fama, maknya mausul. Isim mausul mustarok. Pama, lalu bagaimana mak di sini? Atau apa boleh? Bagaimana amil tak yang kau perbuat? Maksudnya ketika berjalan di jalan yang berduri. Upami orang lempang di jalan nu seueur cucuk. Ta teh kumaha? Qala Umar menjawab, syammartu. Asyamiru itu al-basiru. Aku waspada. Aku waspada. Waspada itu lawan dari apa? Tidak waspada. Tidak waspada berarti gegabah. Sembrono. Juruduk we. Ini tidak. Syammartu, aku waspada. Wajtahadtu, dan bersungguh-sungguh. Waspada dan bersungguh-sungguh ketika berjalan di jalan yang berduri. Takut apa? Takut duri kena kaki, takut kaki kena duri. Sieun cucu katincak, sieun sampean nincak cucu. Sampean ninggal cucu. Berarti ada makna apa di sini? Melindungi, menjaga. Bahkan ada lebih, waspada. Lebih dari menjaga dan melindungi, waspada. Tapakuh pidin di surat At-Taubah, tujuannya apa? Bukan untuk mengajar. La'allahum yahdarun. Supaya umat jadi waspada. Berarti kita harus betul-betul tuntas menafsirkan ayat tapakuh pidin. Sebab kebanyakan yang menjelaskan ayat tapakuh pidin sepenggal ayatnya. Baik dalam khutbah maupun di buku-buku. Tidak tuntas lihat akhir ayatnya. Kenapa harus ada ta'ifatul yatapaqqahu fiddin? Pertama apa? Liyungdiru qaumahum. Untuk indar. Bukan liyu'alim, bukan untuk mengajar. Tidak akan jadi guru semua, tapi untuk indar. Indar itu apa? Bashir, nadir. Indar apa? Kade. Kade. Ngade-ngade, saudara sepuh orang.
Supados di masyarakat teh aya jami tukang ngade-ngade kade eta mah tasyabuh, kade eta mah musyrik, kade eta mah bid'ah. Di akhir ayatnya perhatikan dalam sekali, la'allahum yahdarun. Adanya sekelompok yang memperdalam ilmu agama itu, la'allahum yahdarun, supaya umat waspada. Waspada itu bagaimana? Jangan sampai yang wajib ditinggalkan, jangan sampai yang haram justru dikerjakan. Upami umat tos waspada kumaha? Aman, ya. Tidak akan ada yang haram dikerjakan, tidak akan ada yang wajib ditinggalkan. Itulah rangkaian ayat Tafakufidin. Hadar, syamartu, waspada dan sungguh-sungguh. Sebab saya pernah baca buku, tujuan dari Tafakufidin itu belajar dari ulama lalu mengajarkannya, bukan kalau menurut ayat itu. Tapi indar. Kenapa indar dibutuhkan? La'allahum yahdarun, supaya mereka waspada. Dimanapun nanti kalian berada, di kantor, di tempat kerja, dimanapun, jadi yahdarun, waspada, itu harus Tafakufidin itu. Sampai sana dulu, sudah lebih 5:04.